dengan pengantennya bagaimana? Dulu ya kita kaitkan dengan yang ini, kembang kacang. Penganten itu kembang kacang ini yang dari atas ke bawah saling berhadapan, ini melambangkan laki-laki dan perempuan menjadi satu, berumah tangga. Seperti itu. Dan dulu nama Panji itu dulu hanya orang-orang tertentu, yaitu dari keturunan raja yang dari permaisuri saja yang berhak memakai nama Panji. Jadi ketika orang-orang dulu namanya Panji itu Trahiningrat dari Jenggolo, biasanya dari kerajaan Jenggolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Ketika kita menyebut Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita ceria hatinya. Walaupun belum hati, paling tidak muka, mimik muka kita ceria. Artinya kita bangga, senang menyebut beliau. Kemudian ketika menyebut sahabatnya, kita kembalikan kepada Rasulullah. Itu adalah teman-teman terbaik Rasulullah. Ketika kita menyebut keluarganya, kita menjadi senang karena itu ahlul bait dari Rasulullah. Nah, mudah-mudahan nanti kelak kita disenangkan para beliau-beliau, nanti kita ditemukan dengan mereka. Sahabat Pusaka Jawa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi maupun musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga atau musibah yang lain. Aduh, kabeh mabur ya, jangankan datang mendekat pun tidak, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kemudian diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang ekonominya terpuruk, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya tura-tura, bandari mambra-mambra sampai orang keambah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah tombak yang belum pernah saya babar. Tombak ini mempunyai keistimewaan menurut saya karena dari segi looknya. Karena dulu look itu kalau dibikin hanya untuk golongan ningrat, kemudian dari segi namanya ya juga hanya untuk orang-orang khusus dulunya biasanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan babar satu bilah tombak, yaitu tombak Panji Penganten. Kita ketahui tombak mempunyai fungsi dua. Pertama adalah secara fungsional, secara umum, yaitu untuk membela diri, untuk survival artinya untuk berburu ya, untuk mempertahankan hidup, untuk makan ya, untuk mencari makanan. Yang ketiga adalah untuk diambil sisi esoterik atau tuahnya. Karena kita ketahui leluhur kita ketika membuat senjata tetap diiringi dengan doa dan tirakat baik dohir maupun batin. Dohirnya dia tempa biar maksimal dengan memilih bahan yang khusus. Kemudian batinnya dia lakukan tirakat doa khusus yang disematkan pada bilah pusaka tersebut dan dilambangkan dengan pamor. Kalau kita lihat pamor, kita bisa lihat oh doanya sang empu ini, maksudnya sang empu itu doanya ini. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang Panji Penganten, itu mempunyai ciri-ciri baik di keris maupun di tombak seperti ini. Saya dekatkan atau saya kedepankan kamera. Ciri-ciri dari Panji Penganten itu mempunyai kembang kacang yang saling berhadapan dari atas maupun di bawah, melengkung berhadapan ini seperti ini. Ya, dan kembang kacang yang seperti ini itu mempunyai makna filosofi juga. Mudah-mudahan saya tidak lupa, nanti saya jelaskan di sesi penjelasan dapur ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini adalah New Gen.
lancip seperti sujen singgo nusuk sate. Kemarin sahabat Pusaka Jawa merayakan Idul Adha ya, bagi umat Islam yang merayakan ya. Pastikan Pak tahu namanya sujen yang bahannya dari bambu ditusuk dilancipin kemudian buat nusuk sate. Nah, itu nyujen itu lancip. Kemudian kita ketahui pucukan bila ada nyujen, anggaba kopong, ambu tutumo, ngudup gambir, nugi pinetet dan ngumyang. Nah, kalau kita lihat dari metuk, kalau ditombak metuk, kalau dikeris mungkin gonjok sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat metuknya ini ya. Ini metuknya iras sahabat Pusaka Jawa. Artinya iras menyatu dengan bila karena ada metuk yang berbentuk cincin yang pasangan. Dan untuk metuk iras biasanya ditemukan adalah pada tangguh-tangguh sepuh seperti itu. Kelebihan dari metuk iras tidak gampang copot atau rusak. Ya, jadi kalau umumnya dipakai fungsional sebagai berburu ataupun untuk membela diri, untuk menembus apapun, baju siroh ataupun baju siroh atau ya baju perang yang ada pakai besi-besi begitu, ataupun tameng, mungkin ketika ditarik pun tidak coplok seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilan metuk yang iras biasanya ada pada tangguh-tangguh yang sepuh ya, untuk tombak yang sepuh. Nah, kemudian kalau metuknya iras itu bisa dipastikan itu ori karena tidak copotan sih. Kadang ada yang tombak metuknya nggak ori karena copotan ya hilang, akhirnya diganti dengan metuk yang lain atau dibikin baru atau dengan pusaka yang lain yang sama, hampir sama, dipresisikan agar sama. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ini pamornya yang dengan bentuk atau motif atau gambaran garis tidak beraturan, kemudian di bilahnya ini banyak bulatan-bulatan dari pangkal bila sampai ke ujung bila. Ini ikonnya adalah pamor tutul. Orang Malaysia bilang pamor tutul, orang Indonesia bilang wasfutah, bahasa Indonesianya beras tumpah. Beras tumpah mempunyai makna simbolik adalah kesejahteraan karena saking banyaknya beras sampai tumpah-tumpah, sampai tumpeh-tumpeh nek wong Betawi ngomong. Ya, artinya kita nggak kekurangan pangan. Ya, jangan menyepelekan pamor beras futah karena pamor beras futah tergolong pamor tiban yang tidak direncanakan oleh sang empu. Pamor beras futah juga pamor melumah, lawan dari pamor miring. Pamor beras futah atau was futah juga pamor yang tidak pemilih, siapa saja boleh memilikinya. Sering banyak sekali kita jumpai pamor was futah. Kalau kita bicara tentang pamor was futah dan banyak sekali dijumpai di kalangan masyarakat di desa maupun di mana dulu, berarti pamor was futah adalah tergolong pamor yang sangat urgent, sangat penting, dibutuhkan dan wajib. Hampir seperti wajib seperti itu dipunyai oleh setiap orang. Karena sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya pamor was futah itu mempunyai tuah atau angsar adalah untuk ketentraman dalam berkeluarga. Tentram itu sangat penting, nyaman itu sangat penting, damai itu sangat penting. Ya, namanya tentram itu tidak cuma di dohir saja tapi di batin. Dohire katon tenang, jebule utek karo atine bergejolak, stres, depresi, edan, mlebu rumah sakit jiwa. Kalau di Jakarta Grogol 88, kalau di Magelang sana rumah sakit Magelang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari nasib atau takdir yang buruk ya. Nah, makanya orang tua kita, leluhur kita itu mendoakan cucunya dengan ikhtiar dohir, ya ikhtiar batir, kemudian didohirkan lewat pusaka, dilambangkan dengan pamor doanya. Nah, di sini didoakan agar dengan pamor wasuta supaya hidupnya tentram. Kemudian wasuta punya tua angsar juga adalah untuk kerezekian. Artinya si pemilik pamor wasuta mudah dalam mencari rezeki, tidak susah, karena banyak sekali orang yang cari rezeki susah, ketutup rezekinya. Bahkan ada orang yang usaha konyol dagang orang payu-payu, ya kayak ketutup. Nah, orang tua kita dulu doa yang disematkan dalam pamor wasuta ini ya doa-doa kerezekian. Ini nang Islamnya bisa aja ya fata ya rosak ya khoni ya mughni, kan seperti itu ya. Nah, kemudian disematkan di sini entah dengan caranya ditiupkan atau ditransfer energi atau berdoa dulu, pokoknya adalah hanya para empu yang tahu metodenya. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kadang di pamor wasuta juga itu terselip pamor-pamor seperti pamor tiban yang lainnya, kayak Rojo Gundolo, Maghrib, Nur, Slamet, seperti itu.
kadang keluar pamor apa ya, yang lainnya adalah seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat, kita babar tentang Luk 5 dulu dibikin hanya untuk golongan ningrat atau bangsawan saja. Untuk rakyat jelata tidak diperbolehkan untuk membuat Luk 5. Artinya Luk 5 hanya boleh dimiliki strata sosial tertentu. Ya, jadi kalau ada pusaka terus Luk 5, entah itu keris, entah itu tombak, bisa dipastikan dulu milik bangsawan. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Luk 5 mempunyai tuah atau angsa adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 5 ini diberikan kelancaran dalam berbicara, dan juga ketika dia bicara mempengaruhi lawan bicaranya dan lawan bicaranya pun terpikat. Itu maksud dan tujuannya. Jadi kalau umpamanya kita kok maknanya begitu ya, begini sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui merah artinya apa? Pemberani, putih suci. Nah, seperti itu dilambangkanlah dulu seperti itu. Luk 5 itu perlambangkannya berarti sang empu maupun sang pemesan awal keris ini ya menginginkan si pemilik Luk 5 tombak maupun keris itu diberikan lancar berbicara. Karena lancar berbicara tidak semua orang. Ada yang bilang Mas O, kok Mas O bisa sih ngomong depan kamera sendirian? Yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, laka isine. Ngomong dewek apa dewek gitu kan. Saya kok malu ya, saya kok nggak bisa ya. Nah, itu. Ada yang orang yang punya bakat talent atau talent ya, yang bisa ngomong ngecapruk, cari wong Sunda ngecapruk dewekan lah ya, merupus cari wong Brebes Tegal. Seperti ini. Tapi ada yang tidak bisa. Nah, orang tua kita dulu untuk mengantisipasi orang yang susah untuk berbicara dengan orang lain, ya, maka dibikinkan keris atau tombak Luk 5 agar lancar berbicara. Kemudian ketika dia berbicara, dia maksud dan tujuannya tercapai, bisa mempengaruhi dan terpikat orang yang diajak bicara, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bicara tentang dapur Panji Wilis. Dapur Panji Wilis ada yang bilang pan artinya mapan, ji artinya siji, artinya mapan kang hiji, kang siji berarti kita teguh pendirian kepada yang satu, yaitu yang satu cuman hanya satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sumber dari segala kehidupan di dunia ini. Kita berpatokan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semua masalah clear, selesai. Hanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa yang bisa menyelesaikan sebaik-baik penyelesaian masalah kita. Itu artinya Panji penganten. Nah, dengan pengantennya bagaimana? Dulu ya, kita kaitkan dengan yang ini. Kembang kacang. Penganten itu kembang kacang ini yang dari atas ke bawah saling berhadapan, ini melambangkan laki-laki dan perempuan menjadi satu, berumah tangga. Seperti itu. Dan dulu nama Panji itu dulu hanya orang-orang tertentu, yaitu dari keturunan raja yang dari permaisuri saja yang berhak memakai nama Panji. Jadi ketika orang-orang dulu namanya Panji itu terakhir ningrat dari Jenggolo, biasanya dari kerajaan Jenggolo. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kan nama Panji umum lah ya, tapi kalau dulu dengan nama Panji itu hanya khusus. Nah, dengan dapur Panji penganten ini juga bisa diartikan dulu hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu dengan melihat looknya, dengan lihat nama dapurnya. Dan dulu juga Panji penganten biasanya diberikan sebagai apa ya, kekancingan ya, sebagai satu seserahan kepada anak yang sedang mau mengarungi bahtera rumah tangga, agar dia tahu makna filosofi dari laki-laki dan perempuan yang menyatu itu bagaimana. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu bagaimana. Harus saling memahami, harus saling mengerti. Tidak boleh selfish. Selfish itu orang yang egois. Pengennya menangnya dewek, pendapat orang lain salah. Walaupun dia adalah orang yang salah, playing victim. Ya, padahal dia yang mendolimi, seakan-akan dia yang didolimi, seperti itu. Nah, ini menyatu menjadi satu agar selaras dalam mengarungi kehidupan ini, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum dari keseluruhan makna filosofi dari tombak Panji penganten ini adalah ketika mengarungi bahtera rumah tangga, ya, dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan ketentraman, dan ketika mencari rezeki dia lancar dalam berbicara. Karena orang mencari rezeki kan baik itu pedagang, baik itu orang karyawan swasta, baik itu
belantik atau makelar kan butuh ngobrol, butuh satu kesepakatan, kan butuh bicara. Nah, dengan bicara itu ketika kita bisa bicaranya lancar, membuat orang terpengaruh, kemudian terpikat, akhirnya kita deal. Dan dengan lambang Luk 5 ini kan ya kita ketahui berarti ini dulu dapurnya punya orang bangsawan atau ningrat. Nah, kalau kita lihat dari selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, ini selorok besinya hitam keabu-abuan. Ya, kalau kita lihat dari pasikutannya, ini kita lihat pasikutannya looknya yang kembak, ya artinya tidak begitu rengkol, karena look kita ketahui banyak, ada look kalau di ensiklopedia cuma dibagi 3, look rengkol, kembak, sama yang satunya lagi yang yang lurus. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat ya dari pasikutannya yang kembak, kemudian besinya yang terlihat basah atau berkesan basah. Ini kan berkesan basah, sahabat Pusaka Jawa. Ini kalau sahabat Pusaka pegang sendiri, ini besinya berkesan basah. Pamore yang lumer dan pandes, artinya pandes itu menancap dalam, ya, menancap pandes menancap dalam, kokoh, anggar wong bahasa kokoh. Bilanya yang tebal dan agak ngelimpah. Ini bilanya ngelimpah, sahabat Pusaka Jawa. Ini ngelimpah ya, kelihatannya di sini ngelimpah. Kemudian pamornya yang agak kontur besinya yang agak membeng. Ya, konturnya yang agak membeng, ini estimasi adalah Madiun. Tangguh Madiun. Kita ketahui Madiun itu satu wilayah yang susah ditaklukkan oleh Mataram. Madiun juga berkumpulnya para orang sakti di situ. Madiun mempunyai empu terkenal, yaitu empu kodok, pindahan dari kerajaan Pajang. Dan banyak sekali yang dicari senjata-senjata Madiun. Ini kalau kita lihat, ini barangnya utuh, tus tangguh utuh sepuh. Ya, cantik, bilanya pun tebal. Ya, ini sudah tinggal pajang aja. Kalau buat untuk koleksi, ya sangat layak, sahabat Pusaka Jawa. Saya udah punya tombak, tapi pasti belum punya tombak panji pengantin. Nanti saya akan menampilkan tombak-tombak yang lain. Saya tombak banyak banget, puluhan itu. Pusing saya kalau kadang saya ketika mau membabar satu bilah pusaka, nunggu mood saya mau yang tak raba dulu yang mana gitu, baru tak ambil. Kadang saya asal acak ambil, oh kamu yang mau dibabar, tak ambil, tak babar. Nah, tadi saya mau pergi, ya cuman lah saya mau bikin YouTube dulu lah. Akhirnya tak ambil lah, kok ngambilnya malah tombak. Ya udahlah, lama sekali saya tidak babar tombak, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tentang bicara Madiun, ada yang bilang bahwasanya Madiun itu dari kata memedi ayun-ayun, karena dulu daerah yang angker. Ya, saya pernah bahas tentang Madiun panjang lebar. Ya, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat menjalani hidup walaupun dunia seakan meruntuhkanmu, menibani kawan. Ya, oke. Yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Dari saya itu saja, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.